Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Said Nur Prasetyo, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta rekan-rekan sekalian yang terpelajar. Pada kesempatan kali ini, saya Maria Ulfa Nurjana Nurholis dengan NIM 2022101103111429 akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai sebuah peristiwa pidana berdasarkan konsep-konsep atau teori-teori hukum pidana. Ajaran kausalitas atau ajaran tentang sebab akibat menunjukkan hubungan lahir antara perbuatan dan akibatnya, menunjukkan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya suatu akibat, menunjukkan siapa yang harus dianggap sebagai pelaku. Ajaran kausalitas ditujukan untuk menentukan siapakah tersangka. Pentingnya kepastian tentang sebab dari suatu akibat ialah kepastian tentang perbuatan mana yang harus dianggap sebagai sebab atau kausa dari timbulnya suatu akibat. Tiap-tiap akibat itu dapat ditimbulkan oleh beberapa perbuatan yang merupakan rangkaian, dan rangkaian mana yang dapat dianggap sebagai sebab dari timbulnya akibat tersebut. Mari perhatikan cuplikan adegan pembunuhan berencana Brigadir J berikut ini. Kronologi dimulai dari pernyataan Ibu PC bahwa ia mendapatkan pelecehan seksual dari Brigadir J. Lalu atas pernyataan tersebut, suami Ibu PC, FS, marah dan mencuri strategi pembunuhan berencana kepada Brigadir J. FS memerintahkan RR untuk menembak Brigadir J. Namun RR menolak sehingga beralih memerintahkan RE. Disaksikan oleh KM dan juga RR, RE dan FS menembak Brigadir J hingga meninggal. Dalam konteks ajaran kausalitas, sangat penting untuk diterapkan guna mengetahui siapa orang yang paling tepat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait dengan adanya perbuatan pidana tersebut. Dalam peristiwa pidana terkait pembunuhan Brigadir J, terdapat beberapa perbuatan yang merupakan rangkaian, dan rangkaian manakah yang dapat dianggap sebagai sebab dari timbulnya akibat, yaitu ditembaknya Brigadir J hingga kehilangan nyawanya. Dari peristiwa pidana tersebut dapat saya kaitkan dengan hasil analisis saya mengenai salah satu ajaran kausalitas, yaitu teori individualis yang menyatakan dalam tiap-tiap peristiwa hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, sebab yang paling menentukan adalah pernyataan dari Ibu PC bahwa ia mendapatkan pelecehan seksual dari Brigadir J, yang dalam proses pengadilannya dinyatakan oleh hakim tidak ada pelecehan seksual, namun didasari oleh rasa sakit hati dari Ibu PC hingga mengakibatkan terjadinya penembakan Brigadir J hingga meninggal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pernyataan Ibu PC menjadi sebab utama timbulnya akibat, yaitu penembakan Brigadir J hingga kehilangan nyawa. Apabila tidak ada pernyataan dari Ibu PC, maka FS tidak akan marah hingga merencanakan pembunuhan berencana yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir J.
Peristiwa pidana yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS bersama PC, RRRE, dan KM secara jelas diatur dalam pasal 350 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa seorang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Menurut pandangan monistis, perbuatan penembakan dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selain dari teori individualis dan pandangan monistis, kita beralih kepada penentuan locus dan tempus delicti. Dalam peristiwa pidana ini, sangat penting untuk diketahui di mana dan kapan tindak pidana ini terjadi. Berdasarkan pada teori perbuatan material, tempat dan waktu terjadinya tindak pidana atau locus dan tempus delicti adalah tempat dan waktu di mana dan kapan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan. Tempat dan waktu di mana dan kapan pelaku melakukan perbuatan materialnya, yaitu peristiwa penembakan Brigadir J di ruang tengah lantai 1 Rumah Dinas FS di Duren 3, Jakarta Selatan pada hari Jumat, sekitar pukul 5.12 sore, tanggal 8 Juli tahun 2022. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.